Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan pada bab 3 sub B. Namun jika subscribe kalian masih merah, silakan diklik untuk mengikuti materi-materi berikutnya. Tujuan pembelajaran, kalian setelah membaca uraian materi pada bab ini diharapkan mampu menjelaskan pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalian juga diharapkan mampu menjelaskan proses penyusunan perundang-undangan. Dan setelah ini, kalian juga harus mampu menyebut beberapa indikator sebagai kesadaran dan kepatuhan hukum. B. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 1. Tahap perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kalian apa alasan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Berdasarkan sejarahnya, didasarkan substansi dan isinya, dilihat dari segi sosiologis, dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dilakukan atas dasar kesepakatan antar fraksi MPR. Perubahan Undang-Undang Dasar, perubahan pasal-pasal. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Terdapat pada pasal 37 ayat 1. Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian mana yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya pada pasal 37 ayat 2. Selanjutnya sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Pasal 37 ayat 3. Keputusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Pasal 37 ayat 4. Sedangkan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan pada pasal 37 ayat 5. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan. B. Menambah ketentuan atau lembaga baru. C. Memodifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
tanggal 7 Agustus 2003. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Prosesnya, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Setelah itu, dalam hal undang-undang tidak disahkan, dalam waktu 30 hari, undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Lalu mengesahkan undang-undang. Jika tidak boleh diajukan lagi dalam sidang masa itu, maka Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan kemudian dibahas lagi bersama dengan DPR. Bagaimana proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Perpu diajukan ke DPR. Selanjutnya, jika DPR setuju, maka Perpu menjadi undang-undang. Penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan Presiden. Pembentukan panitia antar kementerian atau non-kementerian lain. Pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi rancangan. Setelah itu dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Penyusunan peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Raperda disertai dengan penjelasan. Raperda dapat diajukan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD. Raperda yang telah disiapkan DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Raperda yang telah disiapkan disampaikan dengan surat pengantar kepada kepala daerah. Sidang DPRD dan kepala daerah menyepakati raperda. Raperda tahu ya, rancangan peraturan daerah. Sedangkan pembahasan peraturan perundang-undangan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya atau pada sesi ini part yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu untuk kalian, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.